berada ya. Baik, pagi hari ini jumpa lagi kebersamaan kita di program acara kuliah subuh ya. Kerjasama antara Radio Wijaya dan Dewan Dakwah Islamiyah Kota Bumi Lampung Utara. Dan sampai jam 6 nanti kebersamaan kita pagi hari ini untuk edisi hari ini Senin ya 25 Maret 2019 bersama Ustadz yang ada di studio Ahmad Junaidi. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama Ustadz Ahmad Junaidi yang akan menemani kita sampai jam 6 nanti ya. Baik Ustadz, hari ini tema kita hari ini tentang cara menyikapi kematian. Cara menyikapi kematian ya. Iya. Baik sahabat Wijaya, selamat mendengarkan. Nanti yang ingin bertanya bisa telepon langsung atau bisa mengirimkan SMS ya. Oke, baik silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pendengar kuliah subuh Radio Wijaya yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah kita terima. Tentu yang paling utama nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Pendengar kuliah subuh Radio Wijaya yang dirahmati Allah, sesungguhnya minggu-minggu terakhir ini begitu banyak kita mendengarkan berita kematian di kota kita ini. Bahkan ada satu desa atau kelurahan yang berturut-turut sampai 4 kematian. Ada yang 2 yang saya dengarkan, yang saya dapatkan informasi dari teman-teman. Pak Haji, alangkah banyak yang meninggal di kampung kami minggu-minggu ini. Ada yang memang sudah penyakit tua, ada yang masih muda mendadak, bahkan ada yang tidak sakit sama sekali. Inilah yang kita kaji pada pagi ini tentang bagaimana cara kita menyikapi kematian. Pendengar kuliah subuh yang dirahmati Allah, ketika sahabat mendatangi Rasulullah SAW mengabarkan adanya kematian dari salah seorang sahabat beliau SAW. Lalu Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat-sahabatnya itu, datanglah kalian ke sana, ucapkanlah inna lillahi ma akhaza wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Inilah salah satu yang diajarkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita hadir ke rumah duka bertakziah, kita sikapi dengan cara mengucapkan inna lillahi ma akhaza, sesungguhnya milik Allah lah apa yang diambilnya. Ruh, nyawa, harta, dan seluruh yang kita miliki milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahu ma'a'ta, dan akan dikembalikan kepada Allah apa yang pernah Allah berikan kepada kita. Wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma, sesungguhnya di sisi Allah segala sesuatu itu ada batasnya, ada ajalnya. Fal tasbir, maka hendaklah engkau bersabar. Inilah ucapan yang diajarkan Rasulullah ketika kita melayat ke rumah duka bertakziah. Wal tahtasib, dan mohonlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita ketika anak-anak kecil lahir dalam akikah ada ucapan yang diajarkan oleh agama ini. Ketika seseorang menikah maka ada ucapannya juga. Begitu pula ketika kematian datang kepada seseorang maka agama kita mengajarkan kalimat tadi. Innalillahi ma akhaza wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang diambilnya,
dan akan dikembalikan kepada Allah apa yang pernah diberikannya. Dan segala sesuatu di sisi Allah ada batasnya, ada ajalnya. Bersabarlah, fal tasbir, maka hendaklah engkau bersabar, kata Allah. Kata Rasulullah SAW, wal tahtasib, dan mohonlah pahala dari Allah. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan kalimat berikutnya, a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Rasulullah mengajarkan kepada kita, semoga Allah memperbesar pahalamu dengan kesabaran yang mampu dilakukan oleh orang-orang yang ditimpa musibah berupa kematian. Maka Rasul katakan, a'zamallahu ajraka, semoga Allah memperbesar pahalamu, pahala dari sebuah amalan sabar, sikap sabar. Kemudian wa ahsana azaaka, kata Rasulullah, semoga engkau dapat berkabung, semoga engkau dapat berduka dengan baik, engkau tidak menampar-nampar pipimu, tidak memukul-mukul dadamu, tidak menjambak-jambat rambutmu, tidak merobek kantongmu, tidak mencakar-cakar tembok. Kemudian ucapan berikutnya kata Rasulullah, wa ghafara limayyitika, semoga Allah mengampuni mayit ini, mengampuni jenazah ini. Masya Allah, sebuah ungkapan yang luar biasa yang diajarkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendengar kuasa subuh rahimakumullah, orang-orang yang hadir ke rumah duka hendaklah mengucapkan hal-hal yang baik tentang keadaan jenazah ini. Dan yang paling penting pada bagian ini adalah senantiasa mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya kita pun yang melayat pun pasti akan sampai waktunya juga. Pasti akan sampai waktunya juga. Jangan pernah tertipu dengan usia muda, karena mati tidak harus tua. Jangan pernah terpedaya dengan badan sehat, karena mati tidak harus sakit. Alangkah banyak yang kita saksikan, yang kita lihat, yang kita dengar, sahabat-sahabat kita pergi meninggalkan kita tanpa ada berita sakitnya. Alangkah sering kita menyaksikan anak-anak muda, remaja, anak kecil, bahkan bayi pun meninggalkan keluarganya karena kematian telah sampai kepadanya. Pendengar subuh rahimakumullah, itulah kematian. Cara menyikapi yang pertama itulah ucapan-ucapannya. Lalu hadir di rumah duka, ikut merasakan, berbelasungkawa, menghindari pembicaraan yang mengundang tawa, menghindari ucapan-ucapan yang membicarakan tentang keburukan jenazah. Lalu keluarga besar ahli musibah menempatkan jenazah pada tempat yang lebih tinggi dari lantai. Diusahakan letakkan di atas dipan atau tempat tidur atau sesuatu tempat yang lebih tinggi dari lantai rumahnya. Hadapkan dia, arahkan dia ke kiblat. Tutup seluruh tubuhnya. Kemudian bersegeralah untuk menyelesaikan urusan-urusan berikutnya. Penting untuk disampaikan juga kepada para tetangga, seandainya mereka belum tahu maka dikabarkan. Bisa melalui masjid atau dari mulut ke mulut, dalam rangka mengharapkan orang-orang untuk memberikan bantuan pertolongan. Kemudian ada satu hal yang sering kali kita lihat ketika mereka bertakziah. Umat ini bertakziah menggunakan pakaian serba hitam yang tidak pernah diajarkan oleh syariat agama kita. Katanya ungkapan kedukaan. Padahal sesungguhnya kalau kita baca sejarahnya, hitam tanda kedukaan itu adalah bagian dari agama lain, bagian dari syariat agama lain ketika mereka diterpa oleh sebuah kematian. Saudara-saudariku pendengar subuh rahimakumullah, berikutnya adalah ketika kita telah sampai di rumah duka, maka kita mengambil pelajaran yang paling berharga, bahwa kita juga bakal mati. Qul innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Banyak orang sangat takut pada kematian.
Demam sedikit saja gelisahnya luar biasa. Sakit sedikit saja maka bergegas berobat. Dia takut, dia lari dari kematian, dia khawatir cepat mati mendatanginya. Allah sampaikan, "Qul innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu mulaqikum." Sesungguhnya kamu, kematian itu akan mendatangimu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kita pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah akan memberikan, Allah akan menyampaikan apa-apa yang telah kita kerjakan. Dalam kitab Roh yang ditulis oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan, ketika seseorang sampai pada sakaratul mautnya, maka ditampakkan di hadapannya, diputarkan video kehidupannya ketika dia akil baligh sampai dengan hari kematiannya. Masya Allah, tabarakallah, ketika kebaikan-kebaikan kita lakukan, ketika seluruh tugas tanggung jawab kita sebagai muslim kita lakukan, maka video yang tampil di hadapan kita saat sakaratul maut mendatangi kita, video kehidupan yang baik, maka para calon mati ini tersenyum menyaksikan apa yang dipampangkan di hadapannya. Dia gembira, alhamdulillah banyak amal-amal solihku, alhamdulillah banyak sedekahku. Sebaliknya ketika orang-orang tidak menyiapkan hari kematiannya dengan baik, dia sibuk berkutat dengan urusan dunia ini, lalu meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai umat Islam, mengabaikan sholat, pelit, kemudian bermusuhan, memutuskan tali silaturahmi, durhaka pada orang tuanya, na'udzubillah summa na'udzubillah, ditampakkan, dipampangkan di hadapannya video kehidupannya, dan dia tidak sanggup menyaksikan begitu banyak kelakuan buruknya. Matanya liar bergerak ke sana kemari, dia nggak mampu menyaksikan film kehidupannya yang diputarkan di hadapannya menjelang kematiannya. Kemudian sebagian dari orang-orang seperti ini menutup matanya rapat-rapat. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Kalla iza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yawma izinil masaq." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang dalam sakaratul mautnya sampaikan, "Kalla idza balagatit taraqi." Sekali-kali tidak, ketika nyawamu sampai di kerongkonganmu. Wa qila man raq, ditanyakan kepadamu, siapa yang bisa menghentikan ini? Siapa yang bisa menyembuhkan ini? Wa zanna annahul firaq, dia yakin itulah hari dia berpisah dengan dunia. Dia yakin itulah hari dia berpisah dengan dunia yang selama ini dikejarnya, diusahakannya mati-matian, yang bahkan terkadang mengabaikan kewajiban-kewajibannya, ataupun kewajiban hanya dilakukan pada waktu-waktu yang sisa. Dia menyesal, dia menyesal. Nabi katakan jelas, "Ma min ahadi yamutu illa nadim." Tidak seorang pun yang kematian sampai kepadanya kecuali dia pasti menyesal, kata Nabi. Tadi ketika kematian datang kepadanya, dia yakini itulah hari dia berpisah dengan dunia. Kalla iza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bisaq, bertaut betis kiri kanannya, bertaut betis kiri kanannya. Ila rabbika yauma idzinil masaq, kepada Tuhannya lah hari itu dia dihalau, dikembalikan kepada Rabb-Nya. Maka hadir ke rumah duka mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya kita juga akan seperti itu. Berpikir apa yang telah kita persiapkan untuk hari kematian kita. Jauhi ucapan-ucapan yang mengundang tertawa, bicara yang keras, banyaklah tafakur ketika hadir ke rumah duka. Itu cara menyikapi kematian saudara, tetangga atau sahabat kita. Yakinlah bahwa kata Rasulullah tadi, setiap orang itu akan menyesal ketika kematian datang kepadanya. Ma min ahadin yamutu illa nadim. Tidak seorang pun yang kematian datang kepadanya kecuali dia pasti menyesal. Qala, ada sahabat yang bertanya,
Wa mala nadamatuhu ya Rasulullah. Apa yang mereka sesalkan Rasulullah? Apa yang buat mereka semua pasti menyesal ya Rasulullah? Kila Rasulullah menjawab, fa in kana muhsinan, kalau dia baik, nadimun alla yakuna adada. Kalau dia baik maka dia menyesal mengapa dia tidak memperbanyak kebaikannya. Orang yang baik pun ketika kemudian datang kepadanya kata Rasulullah dia menyesal. Kenapa dia tidak memperbanyak kebaikannya itu? Wa in kana musian nadim, dan barang siapa yang berbuat buruk selama ini, maka dia juga menyesal. Alla yakunu naza'a, mengapa tidak dihentikan keburukannya? Mengapa tidak dihentikan keburukannya sebelum kematiannya tiba? Pendengar kuasa subuh rahimakumullah, begitulah yang Rasulullah sampaikan. Pasti setiap orang yang mati menyesal dia. Baik dia orang-orang yang suka berbuat baik, apalagi orang suka yang berbuat buruk. Kemudian jenazah telah disiapkan untuk dimandikan oleh keluarga besar ahli musibah. Itu lebih utama. Dan yang paling utama oleh orang-orang terpercaya yang bisa menjaga kerahasiaan dari jenazah ini. Seringkali di masyarakat banyak orang-orang yang berusaha untuk menonton, menyaksikan pemandian jenazah. Entah apa yang mereka cari. Padahal agama mengajarkan mandikan di tempat tertutup oleh hanya sebagian kecil orang saja. Yang paling utama tentu dari keluarga besar ahli musibah yang paham tentang cara kaifiat memandikan jenazah itu. Atau petugas yang memang sudah biasa bertugas. Tapi yang utama, kalau ayahnya yang meninggal, maka anak-anak laki-lakinya lah yang diharapkan bisa memandikan jenazah ayahnya. Sebagian bentuk dari bakti dari anak-anaknya. Dan tentu dia akan berhati-hati. Dan seandainya ada aib yang Allah tampakkan pada jenazah ketika dimandikan, pasti anak-anaknya akan menjaga rahasia ini. Nah, kepada kita tentunya menyikapi orang-orang yang sedang memandikan jenazah, tidak usah berusaha untuk melihat menyaksikannya. Sebagian dari orang itu na'udzubillah kadang memaksa untuk ikut menonton, menyaksikan. Kemudian dipastikan bahwa sesungguhnya ketika mengapani juga seperti itu. Jaga betul, jangan sampai disaksikan banyak orang. Karena boleh jadi terkadang Allah tampakkan keganjilan-keganjilan, keanehan-keanehan, aib dari jenazah ini. Nah, tibalah waktu untuk menyolatkan. Pastikan kita termasuk orang-orang yang menyolatkan jenazah. Karena sesungguhnya begitu besar pahala ketika kita menyolatkan jenazah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakziah ke rumah duka, lalu ikut menyolatkannya dan mengantarkan jenazahnya sampai di pemakamannya, sampai selesai fardu kifayah ini, maka dia akan mendapatkan pahala seperti 2 qiraat. Sahabat bertanya, seperti apa Rasulullah 2 qiraat? 1 qiraatnya seperti 1 gunung Uhud. 1 gunung Uhud yang sangat besar yang ada di kota Madinah. Luar biasa pahala dari orang-orang yang datang ke rumah duka bertakziah, kemudian mereka ikut menyolatkan dan mengantarkan ke pemakamannya. Tapi kita saksikan akhir zaman ini, terkadang kita sedih. Begitu banyak yang hadir di rumah duka. Ketika datang waktu untuk menyolatkan jenazah, hanya sedikit sekali yang ikut menyolatkan jenazah itu. Padahal ada pahala yang besar luar biasa. Pahala yang luar biasa sebesar gunung Uhud, ikut menyolatkannya. Sayang sekali kalau kita tidak manfaatkan momentum itu, hanya datang bertakziah, duduk-duduk ngobrol, sementara kita tidak ambil pahala yang luar biasa ketika kita hadir ke rumah duka, menyolatkannya dan mengantarkannya ke pemakamannya. 2 hal ini kita lakukan, maka kita mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar subuh rahimakumullah. Kemudian kita selesaikan urusan fardu kifayah ini. Lalu kembali pada hati kita mengambil pelajaran yang paling besar, pelajaran yang paling agung. Kata Nabi kita Muhammad SAW, kafa bil mauti mau'izah wa bil yaqini ghina. Cukuplah kematian itu sebagai sebuah pelajaran yang sangat besar bagi mereka yang hidup. Pelajaran itu, pelajaran tentang kematian, adalah pelajaran yang paling agung bagi yang masih hidup. Wabil yaqini ghina, dan keyakinan bahwa kita juga akan mati adalah sebuah modal bekal untuk memperbaiki hidup kita. Maka sangatlah merugi orang-orang
orang-orang yang ketika ditimpa kematian saudaranya, anaknya, ayahnya, tetangganya, sahabatnya, lalu tidak berkesan sedikit pun dari dirinya. Inilah orang-orang yang sangat merugi, yakni orang-orang yang tidak mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa yang luar biasa yang namanya kematian. Al-maut, al-ajal, al-wafat, al-rajib. Pendengar qasibur rahimakumullah, itulah sebagian dari apa yang bisa kita lakukan dalam menyikapi kematian saudara, tetangga, sahabat, teman sekantor, dan lain sebagainya. Setidaknya ketika kita sudah mengetahui perkara-perkara ini, kita amalkan. Jangan lagi bercanda, bersenda gurau di rumah duka. Dan ikut serta dalam menyolatkan jenazah itu, kita pastikan kita ada di saf-saf orang yang menegakkan sholat jenazah. Dan kita usahakan juga hadir ke pemakamannya. Itu akan berkesan dalam hidup kita, akan mampu merubah jiwa kita, akan memperbaiki hari-hari kita dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Seandainya kita tidak mendapatkan pelajaran dari sebuah kematian yang ada di sekitar kita, yang tampak oleh kita, sungguh kita termasuk orang-orang yang rugi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik sahabat Wijaya, itu dia tadi sudah disampaikan ya bersama Ustaz Ahmad Junaidi mengenai tema kita pagi hari ini, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian ya Ustaz ya. Oke, silahkan untuk yang ingin bertanya bisa langsung telepon di 21873 atau bisa mengirimkan pertanyaan lewat SMS ya pagi hari ini di 085367202828 ya. Oke, sambil menunggu kita buka, ada yang sudah masuk di sini pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, saya mau bertanya ya, apakah orang yang sudah mati atau meninggal dia masih bisa berpikir? Terima kasih Ustadz. Wah, luar biasa pertanyaan ini ya. Kalau kita ambil dalil dari apa yang disampaikan Rasulullah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Roh, sesungguhnya ruh itu bisa mendengar ya, bisa mendengar langkah-langkah kaki orang yang meninggalkan makamnya. Nah, kemudian ruh itu juga bisa menyaksikan siapa-siapa yang datang melayat kepadanya. Kemudian ruh itu juga bisa merasakan berupa kepedihan, sakit, atau kebahagiaan. Adapun berpikir, saya belum mendapatkan pemahaman apakah ruh itu bisa berpikir atau tidak. Tapi yang pasti ruh itu bisa melihat, menyaksikan orang-orang yang melayat ke rumah duka. Ruh itu bisa mendengar orang-orang yang meninggalkan makamnya dari telapak, dari langkah-langkah kakinya, dari terompahnya, dari sendal, dari sepatunya. Kemudian ruh itu ketika dia dalam kehidupan dunianya beramal soleh, berusaha betul-betul melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan Allah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan ketentraman. Sebaliknya ya, kalau ketika dia dalam dunia, ketika dunia banyak melakukan kejahatan, keburukan dan jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih untuk hamba Allah yang sudah bertanya pagi hari ini. Selanjutnya ada lagi di sini Ustadz yang ingin bertanya pagi hari ini. Ustadz, saya mau bertanya, apakah ada surga atau neraka untuk hewan-hewan atau binatang yang ada di dunia ini? Ya. Terima kasih. Baik, sepemahaman saya hanya manusia ya, hanya manusia yang mendapatkan kenikmatan surga. Sementara hewan dan yang lainnya itu tidak mendapatkan kenikmatan surga, mereka kehidupannya hanya di dunia saja. Wallahu a'lam bishawab, itu pengetahuan saya sampai hari ini. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi di sini Ustadz yang ingin bertanya, hamba Allah yang ada di BK ingin bertanya. Ustadz, saya mau bertanya, apakah orang yang sudah menikah kelak mereka akan bertemu dan hidup bersama kembali di akhirat, atau mereka berpisah pada saat kematian? Terima kasih. Masya Allah, ini luar biasa ya, ketika orang yang sudah menikah, ya. Apabila mereka sudah meninggal, apakah mereka kelak bisa hidup bersama kembali di akhirat ya Ustaz? Iya, kita ambil dalilnya itu Mas, salah satunya itu di Quran surat At-Tur ayat 21 tentang bagaimana Allah mengabarkan
ceritakan bahwa Allah akan mengumpulkan kembali mereka orang-orang yang saling mencintai di dunia, yang beriman kepada Allah. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Quran surat At-Tur ayat 21, dan orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak cucu mereka yang juga dalam keimanan, maka kami akan kumpulkan mereka. Kata Allah, kami akan pertemukan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dalil pasangan suami istri yang sama-sama ke surga, maka mereka akan dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Seperti itulah dalilnya, sehingga ketika mereka di dunia bersama hidup berumah tangga dengan baik, kita yakin dan pasti dengan janji Allah kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Suami berkumpul dengan istrinya. Itu kalau mereka sama-sama tadi, dalilnya jelas. Walazina amanu wattaba'ahum dzurriyyatahum biiman, dengan iman, sama-sama beriman sampai hari kematiannya, bertakwa kepada Allah, pasti Allah kumpulkan mereka di surga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi seperti itu ya. Ya. Sudah bertanya, terima kasih, mudah-mudahan jelas. Selanjutnya ada lagi di sini Ustaz yang ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya menyolatkan jenazah yang tahu niatnya hanya imamnya saja, sedangkan makmumnya ada yang tidak tahu. Terima kasih. Ya, baik. Niat adalah pekerjaan hati ya. Tidak harus dilafazkan, tidak harus diucapkan. Jadi niat itu adalah pekerjaan hati. Jadi sangat gampang sekali sebenarnya. Kalau imam sudah menyampaikan niatnya, ya kita yakin di belakang itu orang-orang juga berniat bahwa dia berniat menyolatkan jenazah yang ada di depannya bersama imam atau mengikuti imam. Jadi seperti itu. Nggak mungkin dia, ini sholat isya apa? Ya ada jenazah di depannya, sholat jenazah. Pasti dalam hatinya karena niat pekerjaan hati, dia sedang menyolatkan jenazah. Dan itu seperti itulah saya yakin. Nggak mungkin pikirannya kemana-mana gitu. Di hadapannya ada jenazah. Maka dipastikan tadi yang saya sampaikan, pastikan bahwa kita ikut rombongan, ikut pada orang-orang yang menegakkan sholat jenazah karena pahalanya luar biasa. Baik, satu lagi ya Ustadz ya, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pagi hari ini. Ustadz, selamat pagi, saya mau bertanya kembali pagi hari ini. Posisi memandikan jenazah yang benar itu seperti apa Ustadz? Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Posisinya bagaimana? Mungkin maksudnya ya. Ya. Yang pertama tentu soal menghadap dan sebagainya itu tidak ada ketentuan yang saya pahami. Yang pasti posisinya itu di tempat yang tinggi. Jadi diletakkan di atas, katakanlah seperti dipan gitu, dalam ruangan yang tertutup. Kalau tidak ada ruangan maka dipastikan ada tabir, ada tirai yang menutupi tempat itu. Kemudian posisi jenazah ada di tempat yang lebih tinggi untuk memudahkan para pemandinya itu, sehingga mereka menyiramkan dan airnya juga diusahakan segera untuk mengalir, karena di situ biasanya jenazah itu akan mengeluarkan ada yang kotorannya ya, ada kencingnya dan lain sebagainya. Maka diusahakan air itu mengalir secepat mungkin ya. Kemudian saya juga berharap kepada umat ini pahamlah tentang cara memandikan ya. Jangan hanya menjadi penonton atau menunggu orang-orang yang ditugaskan bagian seperti itu. Yang paling penting semua anak-anak itu, anak-anak lakinya, anak-anak perempuan dari sebuah keluarga itu bisa memandikan jenazah orang tuanya. Kemudian memandikan jenazah itu juga jenazah tidak dibiarkan telanjang, ditutup dengan kain tipis di atas tubuhnya, ditutup terutama pada aurat utamanya ditutup. Nah ini yang harus dipahami juga. Artinya memang kita harus ada, kata orang kita zaman dahulu, orang tua kita, ada persiapan kain-kain panjang itu Mas. Ada kain panjang di rumah 2, 3, 4 lembar ya, untuk menutup jenazah. Nanti untuk memandikan itu ditutupkan ke aurat utamanya. Nah, usahakan memandikan ini tadi afdolnya ya dilakukan oleh keluarga besarnya, anak-anak kandungnya ya. Tapi kalaupun nggak mampu, jangan memaksakan diri, serahkan kepada yang ahlinya, karena boleh jadi anaknya itu semangat tapi dia nggak tahu bagaimana tata cara memandikan, kemudian ada mewudukannya juga, membersihkan bagian-bagian tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, terima kasih Ustadz. Itu dia tadi sedikit pemahaman kita. Dan mungkin ada yang ingin ditambahkan Ustadz sebelum kita akhiri?
Baik pendengar Qos Subuh Radio Jaya yang dirahmati Allah, cara kita menyikapi kematian, Rasulullah mengajarkan kepada kita ke rumah duka mengucapkan innalillahi ma'akhaza walahu ma'ata wa kulla say'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Lalu ucapkan juga a'zamallahu ajraka wa ahsana aza'aka wa ghafara limayyitika. Nah, kemudian di dalam musibah kematian ada pahala yang sangat besar. Ini yang harus senantiasa kita ingat, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang sangat besar kepada keluarga ahli musibah ketika mereka mampu bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabasyiris shabirin", berilah kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Siapa mereka itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang bersabar itu adalah orang-orang yang ketika kematian datang kepada orang yang disayangi, dicintainya, pada keluarga, sahabat, tetangganya, teman sekantornya, maka yang keluar dari lisannya adalah kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri kabar gembira kepada mereka yang mampu mengucapkan kalimat itu. Kapan kalimat itu diucapkan? Ketika pada hentakan yang pertama, ketika menyaksikan pada awal, mendengar pertama kali, maka kalimat itu yang muncul, yang keluar dari lisannya. Karena kata Nabi kita, as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu letaknya pada hentakan pertama, pada goncangan pertama. Pada saat kita mendengar berita kematian orang yang kita cintai, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang terakhir, pastikan ketika di rumah duka, jangan banyak berbicara yang bukan-bukan, lebih baik diam, mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran, karena kata Nabi, kafa bil mauti mau'izah wa bil yaqini ghina. Cukuplah kematian sebagai sebuah nasihat yang agung, pelajaran yang besar, dan yakin akan mati adalah merupakan bekal untuk memperbaiki hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Junaidi pagi hari ini atas waktunya. Untuk sahabat Wijaya juga terima kasih yang sudah bergabung ya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita pagi hari ini di program Kuliah Subuh. Insya Allah bisa bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama ya. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.